Shalom. Sekali lagi shalom. Kalau ada kata shalom berarti ada damai sejahtera dalam setiap hati kita. Amin. Kita akan siap menghampiri hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita undang Roh Kudus masuk dalam setiap hati kita. Amin. Kita akan bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini, kami berada di tempat ini, di mezbah Tuhan, di rumah Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan Engkau Bapa. Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Biarlah kami dapat memuji, memuliakan Engkau. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hadirat Tuhan menjamah kami semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah harapan dalam hidup kami. Engkau berikan kami kekuatan sehingga kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku. Yes, benar Bapa. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Inilah pengakuan iman kami Bapa. Bukan dengan kekuatan dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Kami pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari kita angkat tangan di hadirat Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami datang daripada-Mu Bapa. Peganglah tangan kami, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan
Tuhan yang di sampingku. Kami tak mampu sendiri Tuhan. Oh, Engkaulah kuat kami. Yes, benar Bapa. Yang menopangku, kami pandang wajah-Mu. Kami berseru hanya kepada Engkau Tuhan. Pertolongan kami datang daripada-Mu Bapa. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari kita nyanyikan dengan suara yang lembut. Kami pandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu. Haleluya Yesus. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Haleluya. Katakan, peganglah, ku pandang wajah-Mu. Kami pandang wajah-Mu ya Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan sembah dan syukur kita pada Tuhan. Glory, glory bagi-Mu Bapa. Segala pujian, segala sembah, segala syukur kami naikkan padamu Yesus. Haleluya. Mari jangan ada yang berdiam diri. Kita naikkan syukur kita pada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Yes, kami bersyukur padamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Bapa dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Berterima kasih saja tidak cukup kami naikkan padamu, tetapi kami adalah orang-orang yang bersyukur dan berterima kasih Bapa atas segala kebaikan dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kalau kami bisa ada sampai hari ini, saat ini, detik ini, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, menjamah setiap hati kami. Kami yang datang dengan badan yang lemah, Tuhan Yesus berikan kami kekuatan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya kami sembuh dalam nama Yesus. Kami yang datang dalam pergumulan beban hidup, kami tahu Tuhan Yesus berikan solusi dan jalan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami menaruh semua pergumulan hidup kami ke tangan-Mu Bapa, ke kaki-Mu kami sujud memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tercurahlah di tempat ini Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Yang percaya kita kesayangan Tuhan, kita lambaikan tangan buat Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sekian miliaran di dunia ini orang. Begitu banyak manusia yang ada di dunia ini. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan Yesus. Amin. Kita bisa ada di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan tahu yang kita perlukan di dalam hidup kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang yang percaya. Amin. Orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Yes, amen. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Yang percaya katakan amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, tanpa bekerja. Apalagi kita adalah orang kesayangannya Tuhan. orang percaya Amin. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Yes, haleluya.
Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, saat kau perlu Tuhan tahu. Amin. Dengan iman kami percaya Tuhan Yesus. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Katakan, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi, saat bersyukur Tuhan berkati. Berikan sorak-sorak dan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita surga di tempat ini. Saya jemput semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama Yesus. Belum kompak, sekali lagi. Bersama Yesus. Pasti bisa. Bersama GSCA. Satu keluarga di dalam Tuhan, kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, 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 Tuhan, yes, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya.
lagi. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan, di hadapan kemegahan Tuhan, kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan suara-suara buat Tuhan Yesus. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, yes, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik, yes, Engkau Allah sangat baik dalam hidupku. Engkau katakan Engkau baik, sangat baik bagi kami Bapa. Teramat baik, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu. Kami membawa hati kami, kami membawa hidup kami ya Tuhan. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik, yes, di dalam hidup sama-sama Engkau baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, teramat, yes, sekali lagi. Engkau baik, teramat, sangat baik bagi kami Tuhan. Teramat, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Kami mempersilakan bagi petugas persembahan untuk mengambil bagiannya. Dan kita siap berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang hampiri Engkau Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan sampai pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah menuntun anak-anak-Mu, kami boleh ada tempat kudus-Mu ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan serta meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian yang bisa kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, bila kami sebentar akan memberikan sebagian milik kami buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan Kau kuduskan setiap hati, pikiran kami, bahkan tangan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus akan memberkati sampai ke anak cucu kita.
Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yes, amen. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Yes, amin. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Yes, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya yang Tuhan sudah memberkati dan kita sudah berikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang akan mengembalikan dengan berlipat-lipat, berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Keadaan boleh berubah, musim boleh berubah, di sekeliling kita boleh berubah, tapi hanya satu pribadi yang tidak berubah dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Amin. Yang selalu menolong kita di dalam keadaan apapun. Tetap percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biar kita mempersiapkan hati kita dan pendengaran kita untuk kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Musim akan selalu berganti. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Benar Bapa, kasih Tuhan abadi dalam hidup kami. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di
tanpa seizin-Mu. Haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yes, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan amin. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Kasih-Mu abadi dalam hidup kami ya Tuhan. Tak akan berubah, Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Yes, amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku. Itulah pengakuan iman kami Bapa. Kau selalu menolong kami, selalu menjaga kami. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kaulah Allah yang selalu menolong kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkaulah Allah yang selalu menolong kami tepat pada waktunya. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang tetap kami terima di sepanjang hidup kami. Bahkan apapun yang kami alami itu semua karena seizin-Mu Tuhan.
pada pagi hari ini, di waktu yang indah ini kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuka pintu hati kami untuk bisa mengerti bagian dari firman-Mu ini. Tidak hanya kami mendengar, mengerti, tetapi kami akan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, berikan pujian kepada kiri, kanan, depan, belakang. Kamu cantik hari ini, kamu keren hari ini, kamu diberkati hari ini. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kesempatan yang luar biasa jikalau saya bisa kembali berdiri di tempat ini untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Slide-nya. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini kita sering disuguhkan dengan film-film superhero yang rasanya sangat digandrungi oleh anak-anak muda saat ini. Terakhir yang keluar adalah Doctor Strange. Itu adalah seri dari film Marvel dan sangat digandrungi oleh anak muda saat ini. Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa film-film yang keluar pada beberapa tahun terakhir ini adalah film-film yang bertema superhero atau yang bertema memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena manusia sangat suka sekali melihat film berfantasi untuk bisa memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang supranatural. Pada pagi hari ini saya akan berbicara mengenai kuat dalam masa sukar. Kuat dalam masa sukar. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13 dan ayat yang ke-18. Sebenarnya kita harus membaca satu perikop tetapi kita hanya membaca 10 sampai 13 dan ayat yang ke-18. Operator akan membantu saya dalam ayat ini. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13 sampai 18. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil. Saya terlebih dahulu, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13 dan ayat yang ke-18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat yang ke-18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa surat yang kita baca barusan, surat Efesus, itu ditujukan untuk jemaat Kristen yang ada di kota Efesus. Ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada di dalam penjara, kira-kira tahun 58 Masehi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kita baca barusan, kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang suka menjadi lemah. Kita semua pasti mempunyai prinsip seperti itu, kita enggak suka menjadi lemah. Karena itu banyak manusia berusaha menjadi kuat dan berupaya memperoleh kekuatan. Mungkin dengan suplemen, dengan jamu kuat mungkin, atau olahraga yang sangat keras, itu hanya untuk memperoleh kekuatan yang lebih. Tidak ada salahnya memang untuk kita menjadi kuat. Hal yang perlu diperhatikan ialah bagaimana caranya agar sebenarnya manusia beroleh kekuatan. Kita perlu menyadari Bapak Saudara bahwa keadaan di zaman ini, di zaman yang kita jalani saat ini, itu bukan semakin membaik memang, tetapi semakin memburuk. Kita mengetahui itu bersama-sama bahwa zaman yang kita lalui semakin lama, semakin buruk ternyata, tidak semakin baik.
Itulah makanya naturnya manusia akan berusaha mencari kekuatan yang lebih. Mencari kekuatan yang lebih. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali merasa sedang berada di masa yang sukar. Keadaan semakin memburuk dan rasanya aku berada di masa yang sukar. Saya saat ini berada di rasanya masa yang sulit banget. Maka dari itu, Rasul Paulus pun juga memahami hal itu. Sehingga ia turut memberi arahan supaya kita dapat menjadi kuat. Maka dari itu ia berkata bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai kuat, maka kita berprinsip yang sama bahwa kita tidak bisa kuat tanpa Tuhan. Amin. Kita tidak bisa kuat tanpa Tuhan. Kita tidak bisa kuat menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Kita tahu semuanya itu. Maka dari itu pertanyaannya pada pagi hari ini adalah bagaimana agar kita dapat menjadi umat yang kuat. Bagaimana agar kita dapat menjadi umat yang kuat. Yang pertama adalah kita kuat dalam kuasa Allah. Kita bisa kuat dalam kuasa Allah. Ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara, manusia adalah makhluk yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan memang. Namun ia bisa menjadi manusia kuat dalam kekuatan kuasanya Allah. Perintah untuk menjadi kuat dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara bukan menunjuk kepada kekuatan jasmani, melainkan kekuatan rohani. Setiap orang percaya berpotensi untuk menjadi kuat. Mungkin umur kita akan semakin bertambah. Mungkin yang ibu-ibu mungkin lututnya mulai angel dijak melaku. Naik tangga ngangkat-ngangkat rada angel boyoknya. Tetapi yang dimaksudkan di sini, yang dimaksudkan oleh Paulus adalah kekuatan rohani, bukan kekuatan jasmani Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ungkapan di dalam kekuatan kuasanya berasal dari kata Yunani yang memiliki arti yaitu kuasa, otoritas, atau wewenang ilahi. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh orang Kristen adalah kuasa dari Allah. Bukan kuasa yang berasal dari dirinya sendiri atau dari dunia ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin suatu ketika pada saat kita sedang mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil, lalu kita di stop oleh polisi, lalu kita berhenti, itu bukan karena kita takut sama polisinya. Tetapi karena polisi ini mempunyai wewenang untuk menyetop kendaraan kita, memeriksa kita. Ada wewenang yang dimiliki oleh polisi itu untuk mengendalikan kendaraan kita. Itu yang namanya wewenang Bapak Saudara. Kita punya wewenang di dalam kekuatan kuasanya Allah, kita punya wewenang untuk mendapatkan kekuatan itu. Kita punya wewenang untuk mendapatkan kekuatan itu. Kita memiliki otoritas dari Allah untuk kuat menghadapi berbagai tekanan dan persoalan kehidupan yang kita jalani. Tetapi bila kita masih juga takut, kita masih lemah, kita masih khawatir, maka itu berarti kita tidak melibatkan kuasa Allah turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, karena sebenarnya Bapak Ibu Saudara, orang percaya itu memiliki kekuatan rohani. Saya percaya itu. Kita semuanya memiliki kekuatan rohani meskipun kita berada di tengah kelemahan secara jasmani. Tetapi hal itulah yang mendasari Rasul Paulus juga berkata, jika aku lemah maka aku kuat. Meskipun badanku lemah tetapi aku kuat. Karena apa? Karena kekuatan yang dari Allah. Karena otoritas yang dari Allah yang Paulus terima. Karena otoritas yang dari Allah yang kita terima membuat kita kuat menjalani kehidupan ini untuk melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang di dalam beberapa kasus tertentu Allah tidak menjawab doa
seperti yang kita harapkan. Tetapi saya percaya Allah selalu memberikan kekuatan agar kita mampu menanggung masalah yang sedang kita alami. Amin. Tuhan memang tidak menjawab sesuai dengan apa yang kita mau mungkin beberapa kali. Tetapi saya percaya kekuatan dari Allah itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Allah ingin kita menjadi anak yang kuat, bukan anak yang lemah. Allah ingin kita menjadi anak yang kuat, bukan anak yang lemah atau bahkan anak yang gampangan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya jikalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka mungkin yang dikatakan oleh Bapak Gembala minggu lalu, mungkin jikalau kita tidak ada di dalam Tuhan, di saat kita menerima masalah yang kita hadapi saat ini, mungkin kita sudah gila, mungkin kita sudah stres. Tetapi jikalau Bapak Ibu Saudara ada sampai saat ini, menikmati hidup, menikmati berkat Tuhan, saya percaya itu karena kekuatan Allah. Itu karena kekuatan Allah. Maka dari itu kita dituntut oleh Allah untuk menjadi anak yang kuat, bukan anak yang lemah. Yang kedua, bagaimana agar kita dapat menjadi umat yang kuat? Bagaimana agar kita dapat menjadi umat yang kuat? Yang kedua adalah kenakan perlengkapan senjata Allah. Waduh, jikalau kita membaca satu perikop yang kita baca di awal tadi, maka itu dibicarakan di ayat 11 sampai 17, yaitu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ayat yang ke-11 saja. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi kuat, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan mengenakan sebagian doang, tetapi harus mengenakan seluruh selengkap senjata Allah, Bapak Ibu Saudara. Bila kita mengenakan selengkap senjata Allah, maka kita dapat bertahan di ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-13 kita dapat mengadakan perlawanan dan tetap berdiri. Di saat kita mengenakan senjata Allah, maka kita akan bisa melakukan 3 hal ini. Dapat bertahan, dapat mengadakan perlawanan, dan tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyadari dulu, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita ini adalah sebuah peperangan. Hidup yang kita jalani saat ini adalah sebuah peperangan, bukan sebuah liburan. Bukan sebuah hal yang bisa kita buat santai-santai. Tetapi hidup yang dipenuhi dengan peperangan. Yang sewaktu-waktu iblis bisa mencobai kita untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat kita tidak mengandalkan Tuhan. Dan kita butuh senjata Allah itu untuk memenangkan peperangan rohani ini. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwa pada saat Yesus dicobai di padang gurun, dia mengenakan selengkap senjata Allah. Jika kita membaca pada saat itu Yesus dicobai di padang gurun, iblis dengan sangat susah payah mencobai Yesus. Dan Yesus dikarenakan dia mengenakan senjata perlengkapan Allah, maka dia mampu menang terhadap pencobaan itu. Itu dapat di Matius pasal 4. Bapak Saudara, menarik untuk kita cermati. Rasul Paulus mendata dengan sangat lengkap. Senjata apa aja yang perlu kita pakai? Senjata apa saja yang perlu kita pakai? Di ayat yang ke-11 sampai 17 itu Paulus mendata ada 6 senjata yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Orang Kristen yang dikuasai oleh kebenaran, maka dia dapat mengalahkan tipu muslihat iblis. Berikat pinggangan kebenaran. Yang kedua, baju sirah keadilan. Keadilan merupakan gaya hidup orang yang percaya kepada Kristus. Yang ketiga, kasut kerelaan untuk penginjilan. Yang keempat, perisai iman. Jikalau kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, maka iman kita menjadi perlindungan diri dari serangan iblis.
Selanjutnya ketopong keselamatan. Ketopong itu adalah helm Bapak Saudara yang melindungi kepala kita, yang melindungi pikiran kita dari serangan iblis Bapak Saudara. Yang terakhir adalah pedang roh. Pedang roh yang dimaksudkan oleh Paulus adalah firman Allah. Firman Allah digambarkan sebagai pedang bermata dua yang bisa merobek hati orang yang membaca dan mendengarkannya. Bapak-Ibu Saudara, kenakanlah senjata perlengkapan Allah dengan selengkap-lengkapnya. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara kepada anak kaum muda saya, rasanya sepertinya saat ini sangat biasa ya. Ada beberapa anak muda yang meninggalkan Tuhan, ada beberapa anak muda yang mundur dari Tuhan. Rasanya akhir-akhir ini seperti hal yang biasa. Dan rasanya itu menjadi hal yang umum di masyarakat saat ini, di umat Kristen saat ini. Maka dari itu kita diperlukan untuk memakai selengkap senjata Allah. Kita tidak tahu kapan iblis datang mencobai kita, kapan iblis menyerang kita. Dan secara tidak sadar kita pelan-pelan dibuat jauh dari Tuhan. Di saat kita jauh dari Tuhan, maka endingnya adalah kita meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetaplah kenakan senjata Allah, tetaplah kenakan selengkap senjata Allah untuk kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita dapat menjadi umat yang kuat? Bagaimana agar kita dapat menjadi umat yang kuat? Yang ketiga adalah rajin berdoa. Rajin berdoa. Ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu Saudara, cermati ungkapan berdoalah setiap waktu. Berdoalah setiap waktu dan permohonan yang tak putus-putusnya. Ini berbicara mengenai penegasan perihal pentingnya berdoa secara terus-menerus, secara kontinu, secara dilakukan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Itu untuk mewujudkan kemenangan dalam hal yang kita gumulkan. Bapak Ibu Saudara, ungkapan dalam roh itu menegaskan bahwa berdoa bukan hanya sebuah rutinitas, melainkan suatu bentuk penyerahan, permohonan dan persatuan dengan Tuhan. Sikap berdoa seperti inilah yang akan membuat umat Tuhan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Kekuatan dari kuasa kemuliaannya yang memampukan kita untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kemarin di kaum muda kami belajar bersama-sama mengenai penyembahan. Jadi kami kemarin membahas mengenai penyembahan dengan singkat, lalu kita praktek bersama-sama. Jadi bagi teman-teman yang kemarin datang kaum muda pasti tahu ini, bahwa mulai kemarin di kaum muda saya menekankan bahwa kita harus menyembah Tuhan. Kita harus bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh, kita harus mengangkat tangan dengan sungguh-sungguh. Sebagai apa? Sebagai bentuk penyerahan kita kepada Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena hanya dialah yang layak menerima penyembahan kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena kekuatan kuasanya, kita menjalankan doa itu sebagai bentuk penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Bukan sebuah rutinitas, oke, aku disuruh oleh Pak Gembala, aku disuruh oleh Pak Pendeta untuk doa pagi. Jadi setiap pagi aku berdoa, menjalankan sebuah rutinitas saja. Tidak seperti itu. Jadikan doa kita sebagai penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya sebuah rutinitas yang harus dijalani. Seperti halnya kita datang ke gereja, oke aku datang ke gereja hari Minggu, kalau enggak datang aku nanti ditanyain, kenapa enggak datang? Tetapi jangan seperti itu, tetapi jadikan kau datang ke gereja, datang ke bait Allah itu sebagai bentuk penyerahan diri kepada Tuhan.
Di saat kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kekuatan dari kuasa kemuliaan-Nya yang memampukan kita untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kehidupan Kristiani adalah kehidupan yang berawal dan berakhir dengan doa. Katakan amin. Kehidupan Kristiani adalah kehidupan yang berawal dan berakhir dengan doa. Di saat Yesus akan melakukan mukjizat, dia berdoa. Di saat Yesus sebelum dia mati di kayu salib, dia berdoa. Jikalau orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, di saat dia lahir, dia akan didoakan. Di saat dia pulang ke rumah Bapa pun, juga akan diakhiri dengan doa. Maka dari itu sadarilah bahwa doa itu ternyata penting banget. Doa itu ternyata hal yang sangat penting dan saya harus lakukan sebagai bentuk penyerahan diri saya kepada Tuhan. Kehidupan Kristiani adalah kehidupan yang berawal dan berakhir dengan doa. Tuhan selalu menunggu kita untuk datang kepadanya. Tuhan selalu menunggu kita untuk datang kepadanya setiap waktu, setiap hari. Suatu ketika, ada seorang anak yang hilang di tengah keramaian, di tengah pasar malam, Bapak Saudara. Ada seorang anak yang hilang di suatu keramaian di tengah pasar malam. Bapaknya sangat bingung mencarinya. Ini misalkan namanya Catherine aja lah ya, biar gampang. Ini ada Catherine di sini. Catherine, Catherine, dipanggilin nggak ada. Rame banget, rame banget. Catherine, kamu di mana, Catherine? Singkat cerita, akhirnya Catherine ketemu. Catherine datang ke bapaknya. Catherine kesini, Catherine. Wah, takut ya. Menjadi takut ya. Kamu nggak hilang kok. Kamu nggak hilang. Kamu tetap ada di sini. Setelah itu endingnya adalah dia bertemu dengan bapaknya. Apa yang dilakukan bapaknya? Yang pertama kali adalah, puji Tuhan kamu ketemu. Dengan senang ya. Kamu ketemu. Waduh, kamu tak cari loh. Kamu kemana toh? Respon yang pertama. Respon yang kedua adalah, kamu kemana toh? Dimarahi. Kamu kemana? Kamu bisa mati loh tanpa aku. Kamu bisa hilang loh. Kamu bisa gak ketemu aku lagi loh. Kalau kamu hilang. Kamu bisa mati loh, diculik orang. Dimarahi. Itu ada respon yang wajar, Bapak Saudara. Sama halnya pada saat kita kembali datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan berkata kepada kita, selamat datang anakku. Aku sudah menunggumu sangat lama. Aku sudah menunggumu sangat lama. Kamu baik? Aku akhirnya bertemu dengan kamu lagi. Respon selanjutnya adalah, kamu kemana? Kamu kemana gak doa sama aku? Kamu kemana gak menemui aku? Kamu bisa mati tanpa aku. Kita bisa mati tanpa Tuhan. Kamu bisa mati tanpa aku. Kamu bisa apa tanpa aku? Tuhan segera menyadarkan kita di dalam doa. Kita harus dekat kepada Tuhan. Kita harus dekat kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, Bapak Saudara. Amin. Tetaplah berdoa. Membangun hubungan kita kepada Tuhan. Menyerahkan diri kita kepada Tuhan sama seperti anak yang hilang itu. Yang kembali ditemukan. Yang kembali ditemukan oleh bapaknya. Kita bisa apa tanpa Tuhan? Kita bisa mati tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya adalah bagaimana agar kita dapat menjadi umat yang kuat. Yang pertama adalah kuat dalam kuasa Allah. Yang kedua adalah kenakanlah perlengkapan senjata Allah dengan lengkap, bukan dengan sebagian. Yang ketiga adalah rajinlah berdoa. Rajinlah berdoa. Bapak Ibu Saudara,
tetaplah andalkan kekuatan Allah di saat kita berada di masa yang sukar. Masa apapun tidak hanya masa yang sukar, masa yang senang sekalipun tetaplah andalkan kekuatan Allah. Bisa dipindah. Bapak-Ibu Saudara, seringkali Tuhan merencanakan sesuatu yang di luar akal pikiran kita. Kita mintanya kepada Tuhan A, tetapi seringkali Tuhan memberi kita B, yang seakan-akan tidak kita minta. Tetapi Tuhan tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Sama dengan sebuah ilustrasi yang akan kita saksikan bersama-sama mengenai rencana Tuhan dan rancangan Tuhan untuk hidup kita. Bisa saya tampilkan? Duplikat saja. Oke. Volume. Tuhan, aku minta air. Berada di padang gurun. Aduh, Tuhan gak menjawab ternyata. Waduh, kayaknya ada air nih. Tetapi Tuhan menghalangi kita untuk sampai di air itu. Kita diarahkan ke jalan yang lain. Kita berusaha tidak mau mengikuti Tuhan. Sampai dihapus oleh Tuhan kami. Dan kita marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau menghalangi aku? Tak bener no dewe kerana. Dan ternyata isinya hanya 1 tetes. Yang padahal Tuhan sudah menyediakan air yang sangat banyak jikalau dia mau mengikut rencananya Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, kita seringkali tidak mau mengikuti rencananya Tuhan. Tetaplah ikut rencananya Tuhan, tetaplah andalkan kekuatannya di dalam kehidupan kita. Amin Bapak-Ibu Saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Haleluya. Dialah Allah yang selalu menolong kita tepat pada waktunya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun sehelai rambut kita pun jatuh, Dia tahu itu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Saya tidak tahu masa sukar apa yang engkau hadapi saat ini, kesulitan apa yang engkau hadapi saat ini, masalah apa yang engkau hadapi saat ini. Tetapi saya percaya Tuhan memiliki kekuatan yang sempurna untuk kita bisa melewati segala sesuatu bersama dengan Dia. Jikalau ada Bapak Saudara yang saat ini berada di masa yang sukar, di masa yang penuh dengan masalah dan membutuhkan kekuatan dari Tuhan, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi pada pagi hari ini Bapak Saudara. Angkatlah tanganmu sebagai penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh kekuatan-Mu. Tuhan, aku butuh kekuatan kuasa-Mu. Jika Bapak Ibu tidak keberatan, langkahkan kakimu ke depan sebagai bentuk imanmu bahwa engkau akan menerima kuasa dari Tuhan, engkau akan menerima kekuatan dari Tuhan. Majulah ke depan untuk kita bisa berdoa bersama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Lebih maju lagi ke depan Bapak Saudara. Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku,
selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Sekarang angkatlah kedua tangan saudara ke atas. Semua orang mengangkat kedua tangannya. Bapa Surgawi, dengan mengangkat kedua tangan kami sangat berserah kepada Tuhan. Kami sangat bergantung kepada Tuhan di dalam hidup ini. Kami belajar mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kami. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Karena Engkau sumber damai sejahtera kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tanpa penyertaan Tuhan kami pasti gagal. Tanpa kasih yang dari Engkau pasti kami jatuh, Tuhan. Karena itu biarlah tangan kami selalu memegang tangan Yesus. Selalu bergantung kepada Engkau, Tuhan. Kami percaya jikalau kami memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan dalam setiap kehidupan doa kami, maka kemenangan selalu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang mampu memberikan jalan keluar untuk setiap kesulitan, kesukaran yang kami alami, Tuhan. Dan pada iman kami tidak ada masalah yang terlalu besar buat Tuhan untuk dapat diselesaikan. Tuhan mampu menyelesaikan setiap masalah kami. Tuhan mampu menolong kami, Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu ini ke dalam setiap hati kami, Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa buat hamba-Mu, Tuhan, yang masih muda ini. Tuhan, urapi anak-Mu ini, hamba-Mu ini, Tuhan, pendeta muda Yosua. Tuhan, terus percayakan otoritas yang dari surgawi di dalam pelayanannya, agar melalui pelayanannya dan kehidupannya nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih untuk jawaban-jawaban doa yang Allah sediakan buat kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang mengasihi Tuhan, katakan bersama-sama, amin.